Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita sekarang sedang berada di Pendopo, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sekarang kita semua sedang bersama Pak Bupati, Bapak Dr. Haji Imron Rosyadi MAG yang sangat luar biasa. Beliau kaya pemikiran, kaya gagasan dalam mengembangkan daerah Kabupaten Cirebon. Nah, maka di pagi hari ini kita coba akan berbincang-bincang dengan beliau yang sangat luar biasa. Untuk itu, sebelum kita berbincang, ada salam hormat dari Pak Rektor kami, Pak Dr. Haji Sumanta, Pak Bupati. Beliau menitipkan salam karena beliau ada beberapa tugas sekarang di Jakarta, dan pagi kali ini saya ditugaskan untuk mewawancara Bapak Bupati. Pak Bupati, masyarakat Cirebon ini sangat beragam dan Pak Bupati telah menata dengan baik sehingga bisa bersinergi antara ulama, umaro, dan masyarakat. Kira-kira kiat dan strategi seperti apa yang telah diterapkan oleh Pak Bupati? Jadi kiat ini, kita sebagai pimpinan harus ngerti budaya, harus berdiri kultur satu daerah. Nah itulah lalu saya mendekati secara kultur. Di Kabupaten Cirebon ini ulama kita banyak, nah, kita pendekatan cara gaya seperti keulamaan. Jadi kita mendekati, berbicara, diskusi harus tahu latar belakang itu. Maka kami pun di sini ada program FKUU, Forum Komunikasi Ulama Umara. Jadi ulama kita kumpul dengan para pejabat. Nah, supaya bisa komunikasi apa sih kekurangan yang ada di daerah. Dengan bisa komunikasi ulama itu bisa mengkritisi, bisa memberikan masukan, bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Itulah yang kami buat, kita sentuhan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Cirebon. Sangat luar biasa ini mengkonekkan antara ulama dan umaro. Tentunya ini tugas yang sangat berat ini Pak Bupati. Dan ini keterkaitan dengan sinergitas antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Biasanya ini akan terpengaruh oleh aspek pendidikan. Bagaimana kira-kira Pak Bupati membranding pendidikan ini sehingga pendidikan di Kabupaten Cirebon ini bisa luar biasa, dan tentunya mungkin Pemda Kabupaten Cirebon juga bisa mensupport salah satu perguruan tinggi yang ada di Cirebon ini, yakni IAIN Syekh Nurjati, serta madrasah atau sekolah seperti apa kira-kira Pak? Ya, jadi memang pendidikan itu adalah yang paling utama. Kenapa? Karena kita hidup itu harus bisa bagaimana hidup ini kita sejahtera, bagaimana Kabupaten Cirebon itu bisa maju itu dengan ilmu. Barang siapa yang ingin dunia itu harus dengan ilmu, ingin akhirat pun harus dengan ilmu, dan ingin keduanya pun harus dengan ilmu. Jadi ilmu inilah yang paling utama. Maka kepada masyarakat di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya, ini di Cirebon ini ada IAIN Syekh Nurjati. Nah di sana adalah suatu pendidikan, ada pendidikan umum dan agama di sana, maka masyarakat harus bisa mengikuti pendidikan-pendidikan yang ada di Kabupaten Cirebon. Nah, di sini ada IAIN dan yang lainnya. Karena ilmu inilah untuk kita bisa berkiprah. Karena manusia ini kita bersaing bagi ekonominya, apanya dan segala macam, maka harus dengan ilmu. Maka ilmu ini kami berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon. Sekolah ada yang paling utama, diantaranya sekolah formal, dan kalau yang sudah lebih daripada umurnya itu baca-baca dan ilmu itu sangat penting. Oke, berkaitan dengan generasi emas, Indonesia ini Pak Bupati dikaruniai generasi emas yang sangat luar biasa. Tentunya Kabupaten Cirebon juga sangat luar biasa. Pak Bupati telah berbuat banyak di Kabupaten Cirebon. Nah, bagaimana kira-kira menata generasi emas ini agar bisa mendapat pekerjaan yang lebih cepat, lebih baik? Mungkin apakah ada program-program yang digelontorkan atau ditelurkan oleh pemerintah daerah Pak Bupati? Ya. Jadi suatu untuk mensejahterakan rakyat itu harus ada peran pemerintahnya.
Yaitu dari bupati yang punya program visi misinya dijalankan oleh Sekda dan sampai dijalankan sampai tingkat desa. Nah, lalu yang kedua, ini ada peran masyarakat. Jadi masyarakat inilah juga harus tumbuh. Jadi kalau cuma mengandalkan ekonomi dari pemerintah, nah ini pemerintah kan terbatas dari APBD. Maka kami pun mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta. Karena kalau ada 4 faktor yang saling bekerja dengan baik, itu negara kita, bangsa kita, Kabupaten Cirebon dan daerah pun akan maju. Yaitu yang pertama, ilmunya para ulama dan intelektual yang bisa menggali potensi-potensi yang ada di daerah. Karena Allah memberikan suatu potensi di suatu daerah, itu bisa digali apabila potensi itu digalinya dengan apa? Dengan ilmu. Maka ilmu para ulama, intelektual, mangga duduk bersama bagaimana penggalian potensi yang ada di Cirebon ini. Nah, yang kedua, peran para agniya. Orang-orang kaya yang telah diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kewajiban, yaitu dia sebagai orang mukmin untuk sodakonya, zakatnya. Nah ini, maka kami kepada orang-orang kaya, yang namanya sodako, zakat itu bukan menolong orang miskin, tapi menolong orang kaya supaya jangan masuk neraka. Nah dari menolong, dari hak dan kewajibannya inilah nanti orang miskin itu tertolong atau terbantu untuk dia minimal di dalam kehidupannya, pendidikannya. Ya, yang ketiga adalah doanya fakir miskin. Kalau fakir miskinnya tersantuni oleh pemerintah, peran pemerintah, dan orang-orang kaya, nanti orang fakir miskin itu tidak akan minta-minta, tapi bisa berdoa supaya daerah, negara itu bisa maju. Dan yang keempat, adilnya para pemimpin. Di sana dari bupati sampai camat sampai desa itu adil di dalam menjalankan program yang ada. Nah, kalau unsur 4 ini bisa terlaksana, yaitu pemerintah, cendekiawan, ulama, orang kaya, orang miskin sama-sama, nah itulah nanti daerah itu akan bisa maju. Oke, terima kasih Pak Bupati. Yang terakhir adalah YIN Syekh Nurjati ini berdiri tahun 65. Ini sudah 57 tahun lalu dan cukup lama. Dan ini dulu merupakan distrik Kabupaten Cirebon. Kira-kira program apa yang bisa dikerjasamakan dengan Pemda Kabupaten Cirebon dengan YIN Syekh Nurjati supaya YIN Syekh Nurjati juga bisa memberi kontribusi kepada Pemda dan Pemda juga bisa bersinergi dengan perguruan tinggi tersebut. Nah, kira-kira program apa saja Pak Bupati yang bisa dikerjasamakan? Ya, mangga nanti saya bisa diskusi dengan dari rektor dan rekan-rekannya. Kita diskusi apa nih? Nanti kami beberkan, bahwa program yang ada di Kabupaten Cirebon, baik itu pendidikannya, kesehatannya, ekonominya, itu di ekonomi di sana beraneka ragam, pertaniannya, nelajannya dan aneka ragam. Nanti yang bisa diambil kerjasama dengan Syekh Nurjati apa? Maka kami welcome. Apakah nanti dengan ternyata di kita ini banyak guru-guru PAI, ternyata belum S1. Nah bisa nanti kerjasama dengan Syekh Nurjati agar guru-guru ini bisa sampai S1. Karena orang akan bisa mendapatkan sertifikasi itu harus S1 minimal. Dan juga orang-orang yang akan bisa menyebarkan ilmunya, kalau dianya sendiri belum sarjana akan terbataslah dia. Nah itu mangga nanti kita baik pendidikan, sarjana-sarjana kita ya tentunya juga harus ada diskon misalkan beasiswanya gitu kan. Jadi saya ingin pendidikan itu saya ingin yang paling utama itu karena supaya bisa merubah wawasan itu adalah pemikiran itu adalah dari ilmu. Bagaimana kita
mengolah keluarga, mengolah dirinya, keluarga dan lingkungannya, itu harus disertai dengan ilmu. Maka kami berharap mangga nanti dengan Yayan Syekh Nurjati kami nanti bisa diskusi nanti slotnya mana nih yang bisa ditangani, apa kesehatannya, ekonominya, pendidikannya, mangga nanti kita bersama-sama. Oke, terima kasih Pak Bupati, terima kasih guys. Ini kita berada di pendopo Kabupaten Cirebon, Pak Bupati yang sangat luar biasa, energik, inovatif dalam mengembangkan daerahnya, dan tentunya kita bisa lihat dari prototipe Kabupaten Cirebon dan Pemda Cirebon itu sendiri yang sudah terpapar di channel-channel YouTube dan tersebar di beberapa website juga media-media sosial yang lainnya. Sangat luar biasa gagasan serta ide-ide beliau dalam mengembangkan daerah Kabupaten Cirebon. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.